I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku, Ayu Ninja Nuda Putri tentunya. Kalau video sebelum-sebelumnya nih, kita sudah membahas tentang teori sastra. Nah, video kemarin kita sudah membahas tentang teori struktural genetika. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang namanya teori mimetik. Jadi, teori mimetik adalah teori yang memandang prosa fiksi sebagai hasil dari ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan atau diangkat dari semesta atau yang berdasarkan dengan kenyataan. Nah, kalau kita membicarakan tentang teori mimetik, tidak terlepas dari dua filosof terkenal yang berpengaruh terhadap teori ini, yaitu ada Plato dan Aristoteles. Tapi mereka berdua ini memiliki pendapat yang berbeda. Plato mengatakan karya seni itu berada di bawah kenyataan, karena karya seni adalah hasil tiruan yang ada di pikiran manusia. Mereka meniru kenyataan. Sementara Aristoteles mengatakan bahwa karya seni itu berada di atas kenyataan, karena karya seni itu sebagai katalisator untuk menyucikan jiwa manusia. Nah, kalau di video sebelumnya kita mengaitkan teori struktural genetika dengan sebuah novel terkenal, yaitu novel Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, kalau video kali ini nih, kita akan menerapkan atau mengaitkan teori mimetik dengan sebuah puisi, yaitu yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Jadi, langsung aja. Sebelum itu tuh, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe ya. 1, 2, 3, langsung aja. Puisi Pahlawan Tak Dikenal dikarang oleh Toto Sudarto Bachtiar. Toto Sudarto Bachtiar adalah seorang penyair seangkatan dengan W.S. Rendra. Penyair angkatan 1950 sampai 1960-an ini dikenal oleh masyarakat luas melalui puisinya, antara lain adalah puisi Pahlawan Tak Dikenal, puisi tentang kemerdekaan, dan puisi Gadis Peminta-Minta. Toto Sudarto Bachtiar lahir di kota Cirebon pada tanggal 12 Oktober tahun 1929 dan meninggal di kota Banjar pada tanggal 9 Oktober tahun 2007. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu puisinya yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Puisi Pahlawan Tak Dikenal ini diterbitkan pada tahun 1955, tepat 10 tahun setelah kejadian pertempuran di Surabaya yang terjadi pada bulan November tahun 1945.
Puisi ini pun didedikasikan untuk mengenang pertempuran di Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November yang terjadi pada puncaknya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran di Surabaya yang berpuncak pada tanggal 10 November tahun 1945 merupakan pertempuran antara pasukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tentara Britania Raya. Peristiwa ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internasio. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internasio bebas dari militer Inggris yang berujung adanya percekcokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Pada bait pertama puisi Pahlawan Tak Dikenal menggambarkan kejadian 10 tahun yang lalu, di mana ada seorang pejuang atau pahlawan yang sudah tertembak di bagian dadanya, tetapi ia tidak merasa sedih sama sekali. Malah sebaliknya ia merasa sangat senang karena ia telah berhasil mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam bait keempat puisi Pahlawan Tak Dikenal baris pertama yang berbunyi, hari itu 10 November hujan pun mulai turun, menggambarkan kejadian itu terjadi pada tanggal 10 November 10 tahun yang lalu. Hujan menggambarkan keharuan dan kesedihan saat mengetahui para pejuang bangsa harus gugur di medan perang untuk menyelamatkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Puisi ini sangat menggambarkan kejadian 10 tahun yang lalu pada tanggal 10 November, di mana terjadi peperangan antara rakyat Surabaya dengan pasukan Inggris. Di sana banyak sekali para pejuang bangsa yang mereka masih berusia muda harus gugur di medan perang demi mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. 10 November tahun 1945 merupakan pertempuran pertama setelah dideklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran ini menjadi pertempuran terberat sepanjang sejarah revolusi Indonesia. Bagaimana tidak, pertempuran ini terjadi selama 3 minggu dan berpuncak pada tanggal 10 November. Pada puisi ini dibuat untuk membangkitkan semangat pemuda para penerus generasi bangsa dan harus mengingat kejadian 10 tahun yang lalu di mana rakyat Indonesia bersusah payah untuk merebut kembali kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata perjuangan para pejuang bangsa sudah sangat berat. Mereka bersusah payah untuk mempertahankan kemerdekaan, padahal pada saat itu kemerdekaan sudah dideklarasikan, tetapi masih terjadi pertempuran. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi generasi yang produktif dan juga kreatif. Salah satunya hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi kreatif dan produktif dan melakukan hal yang positif adalah membuat konten YouTube. Ya, seperti aku membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga memberikan informasi terhadap masyarakat luas. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa membangkitkan semangat kalian para pejuang generasi muda untuk mengharumkan nama Indonesia di tengah kehidupan global pada saat ini. Nah, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.